Pendidikan yang baik dan benar bagi anak-anak. Saya ingat dulu tatkala masih di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang, saya terkesan dengan film seri yang indah di TV bertajuk Little House on Prairie atau Rumah Kecil di Padang Rumput. Saya sempat bertanya, adakah itu kisah nyata? Atau di tempat lain juga pernah ada sinetron yaitu Keluarga Cemara. Juga begitu indah. Tapi mengapa yang mirip seperti itu? Sepertinya tidak ada lagi. Keduanya memberi gambaran komunikasi yang akrab, rukun, dekat, harmonis, saling mengasihi terjadi antara orang tua dan anak-anak. Meski hidup terkadang berat, melelahkan, dan dirundung masalah, namun semuanya bisa menjadi berkah. Sebuah negara dimanapun bila memiliki anggota di masyarakat seperti itu pasti meraih kemajuan. Pendidikan anak dalam keluarga secara baik dan tepat memberikan harapan akan tumbuhnya generasi masa depan yang dapat diandalkan baik oleh masyarakat maupun gereja. Bagi gereja khususnya dapat mengharapkan panggilan imam dan biarawan-biarawati. Namun sebaliknya apa jadinya bila keluarga seperti yang digambarkan dalam sinetron ditayangkan lewat layar kaca saat ini memberikan suguhan kebencian, dendam, pertengkaran, dan bahkan pembunuhan atas nama cinta dan harta. Suami istri yang baik masih akan menjaga agar adu mulut dengan kemarahan tidak terjadi di depan anak-anaknya. Namun mereka masih bisa menyaksikan hal itu di TV. Memang itu hanya sinetron, cerita rekaan, tidak sungguhan, tetapi dapatkah mereka membedakannya? Beberapa contoh sikap kurang tepat. Memori anak demikian kuat, mungkin karena masih banyak ruang kosong di otaknya. Anak-anak adalah perekam dan peniru yang cerdas namun penafsir yang bodoh. Anak ini ada cerita lucu. Untuk ini ada cerita lucu. Seorang suster datang bertamu ke salah satu keluarga, ingin bertemu dengan ibu anak. Anak saat itu sedang makan di ruangan depan. Suster bertanya, "Nak, apakah ibu ada di rumah?" Karena rumah terlihat sepi, tetapi si anak diam saja dan tetap asik menikmati makanan. Berkali-kali suster bertanya, si anak tetap bungkam. Setelah makanannya habis, si anak baru menjawab, "Ibu lagi pergi ke pasar, suster." "Kenapa dari tadi ditanya suster diam saja?" "Karena ibu guru bilang kalau sedang makan tidak boleh ngomong." "Salahkah si anak?" "Tidak. Jangan pula kita biasa menakut-nakuti anak. Ada orang tua yang ketika anaknya berlaku tidak sesuai dengan kehendaknya ditakut-takuti. Awas nanti ibu bilang sama Romo, biar dimarah sama Romo. Akibatnya ketika anak itu digendong minta berkat, dia menangis menjerit-jerit ketakutan sama Romo. Saya katakan pada saat menjelang berkat penutup, apakah anak yang tidak mau diberkati tadi biasa ditakuti? Lain kali harus ditumbuhkan rasa cinta. Suatu kali kejadian lain lagi. Seorang ibu melarang anaknya mendekat pada Romo yang lagi berkhotbah di altar. Anak yang baru saja bisa berjalan maju menuju mimbar Romo. Si ibu langsung menangkap anak itu lalu dibawa ke belakang. Sampai 3 kali si anak terlepas dan maju dan setiap kali ditangkap ibunya. Seusai misa, segera saya temui anak itu, tetapi si ibu sudah keburu pulang. Kasihan anak itu. Haruskah si ibu bersikap seperti itu? Masih banyak sikap yang kurang tepat diberlakukan oleh orang tua terhadap anak. Ada yang memanjakannya. Tatkala anak merengek-rengek meminta dibelikan jajan, orang tua yang tidak tahan dengan rengekan itu lalu menuruti saja. Akhirnya menjadi kebiasaan, setelah itu mengeluh besar anggaran untuk jajan anak.
Dan si penjual pun biasanya tidak kalah pintar. Mereka berkoar, sayang anak, sayang anak, sayang anak. Akhirnya si anak dibelikan mainan. Terkadang sudah tidak murah, tidak awet, dan tidak tepat lagi, misalnya pistol-pistolan. Bukankah ini tanda kesayangan yang menyesatkan atau membohongi si anak? Ketika anak dibawa ke posyandu, si ibu mengatakan, tidak apa-apa nak, tidak sakit, jangan menangis. Padahal disuntik imunisasi jelas sakit. Mengapa tidak dikatakan, sakitnya hanya sebentar nak, hanya sebentar saja. Lalu bila mengelak anak itu berbohong, dari mana kesukaan itu? Anak-anak memiliki alam pikirannya sendiri. Didukung bila baik, dicegah bila salah. Diberikan kebebasan pada yang benar, diarahkan pada yang bila keliru. Namun harus tetap dengan kesadaran bahwa mereka bukanlah orang dewasa mini. Anak tetaplah anak dengan kemanjaan dan keberaniannya. Paus Fransiskus pernah didatangi anak saat khotbah. Si anak berani memeluknya, beliau mengusap kepalanya. Bahkan si anak sempat duduk di kursi beliau, dan beliaunya tampak tidak marah namun malah ramah. Yesus sendiri berkehendak berada bukan untuk di tengah-tengah orang dewasa saja, melainkan juga berada bersama anak-anak. Yesus hadir untuk semua orang, tua, muda, anak-anak, laki-laki, perempuan, saleh, berdosa, bodoh, pintar, beriman atau kafir. Yesus berasal dari Allah. Ia untuk semua orang sebagai sesamanya, tanpa kecuali bagi anak-anak. Semula pun mengalami masa anak-anak, kita semua mungkin banyak orang yang lupa sikap Yesus terhadap anak-anak. Banyak orang mungkin lupa pula akan sabda Yesus dan sikapnya terhadap anak-anak. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lukas 18 ayat 16-17. Sebagaimana kerajaan Allah bagai biji sesawi yang kecil bisa berkembang menjadi besar, demikian pun dari anak-anak akan dapat tumbuh. Diharapkan kejayaan gereja masa depan, kesuburan panggilan, ketangguhan dan kedewasaan iman umat. Mengabaikan mereka sama saja memupus masa depan masyarakat dan gerejanya. Sebaliknya memperhatikan mereka sekarang kita menyiapkan, menghargai dan mencintai gereja dan masyarakat masa depan. Berharap pada sikap gereja dan keluarga. Gereja berkepentingan dalam hal pendidikan anak-anak sebagai anggota umat beriman dan sebagai umat Allah. Karenanya gereja wajib menyadarkan para orang tua bahwa merekalah pendidik yang pertama dan utama. Keluarga dipandang sebagai salah satu dari 7 pihak yang bertanggung jawab akan tumbuhnya panggilan imam dan biarawati, karena keluarga sebagai seminari awal, a first seminary. Dari dalam keluarga anak-anak mulai bertumbuh kembang kesadaran akan kesalehan, doa dan cinta pada gereja. Keluarga yang membuka hati dan budi bagi anak-anak kepada Bapa, Kristus dan Roh Kudus, yang mengajarnya dengan kebaikan-kebaikan lewat nasihat dan teladan, membiasakan anak sesuai dengan umurnya berdoa, menyayangi, memaafkan, mengajari kebiasaan-kebiasaan Katolik, dan mempersiapkan penerimaan sakramen-sakramen. Di samping itu, keluarga juga mengarahkan ke pergaulan yang sehat, menyiapkannya menghadapi masa depan sebagai orang tua beriman, dengan suara hati yang terbentuk baik, yang berpengetahuan dan bersikap kritis, sehat secara psikis dan seimbang secara emosional, peka terhadap nilai manusiawi, dan ada kepedulian terhadap sesama, serta bertanggung jawab atas aneka karunia ilahi baik bakat,
waktu dan sarana yang ada. Hukum gereja menegaskan bahwa orang tua yang mendidik anak mereka secara bukan Katolik dikenai hukuman kanonik. Ditegaskan pula bahwa anak-anak Katolik berhak memperoleh pendidikan yang dijiwai iman mereka. Kanon 1366 dan Kanon 217. Tuhan memberkati kita. Amin.